kembali lagi bersama saya Nurus Fazela Kumala Putri. Saya perawat di Klinik Pratama K-Medica. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram K-Medica mengenai seputaran masalah jantung. Nah, di sini ada nih pertanyaan mengenai penyakit jantung. Apa sih penyebab dari penyakit jantung itu? Yuk sekilas kita bahas apa saja penyebab dari penyakit jantung. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami atau keluarganya mengalami dari masalah jantung tersebut. Jadi teman-teman K-Medica, penyakit jantung itu adalah gangguan atau kondisi di mana jantung tidak dapat bekerja secara optimal. Jadi penyakit jantung ini dia itu terbagi menjadi dua. Ada penyakit jantung karena pola hidup atau gaya hidup kita yang tidak sehat, dan yang kedua itu ada penyakit jantung bawaan atau dari lahir sudah mengalami penyakit jantung tersebut. Yuk kita kupas bersama apa saja sih penyebab dari penyakit jantung tersebut, mulai dari penyakit jantung bawaan maupun penyakit jantung yang didapat setelah dewasa. Penyakit jantung itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti pada umumnya ada penyakit jantung koroner yang merupakan satu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi ketika pembuluh darah jantung kita menyempit, itu aliran darah tidak lancar ke jantung, sehingga jantung tidak dapat secara optimal memberikan atau mensuplai darah ke seluruh tubuh. Sehingga dari penyempitan pembuluh darah tadi terjadilah penumpukan dan kerja jantung atau beban jantung yang berat, sehingga terjadi gangguan pada jantung. Selanjutnya ada penyakit jantung bawaan. Nah, ini biasanya masalah yang didapatkan mulai lahir atau sejak lahir sudah mengalami masalah ini. Penyakit jantung bawaan yang umumnya dialami adalah gangguan pada jantung bocor. Selanjutnya juga ada infeksi pada jantung atau endokarditis yang merupakan infeksi pada lapisan jantung atau endokarditis tadi. Dan juga bisa mengalami gagal jantung, salah satu dari masalah penyakit jantung, yang merupakan kegagalan otot jantung untuk memompa darah secara memadai ke seluruh tubuh. Jadi ketika fungsi jantung tadi terganggu, sehingga suplai darah tidak menyeluruh atau otot jantung terganggu, jadi dia tidak bisa mensuplai darah ke seluruh tubuh kita karena otot-otot jantung yang bekerja tidak secara optimal. Jadi maka dari suplai darah yang tidak optimal tadi ke seluruh tubuh dan juga otot-otot jantung yang tidak bekerja secara maksimal dapat mengalami gagal jantung atau fungsi jantung yang gagal dalam memompa suplai darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, jenis dari penyakit jantung yang umumnya adalah aritmia atau gangguan pada irama jantung. Aritmia ini sendiri teman-teman, dia itu mengakibatkan detak jantung atau bunyi jantung yang tidak normal. Nah, selanjutnya untuk penyebab dari penyakit jantung itu juga itu tergantung dari jenis tadi penyakit jantung itu sendiri. Contohnya tadi seperti penyakit jantung koroner, itu yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, ketika pembuluh darah itu menyempit, maka suplai darah tidak cukup ke seluruh tubuh dan jantung tidak dapat mensuplai atau bekerja secara maksimal. Yang kedua seperti penyakit jantung bawaan, itu sampai saat ini belum ditemukan secara pasti apa yang menyebabkan dari penyakit jantung bawaan. Selain dari beberapa penyebab dari penyakit jantung tersebut, ada juga beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan untuk menjadikan kita mengalami penyakit jantung. Biasanya ini dialami bukan dari penyakit jantung bawaan atau dari lahir, melainkan setelah kita dewasa, itu meliputi lifestyle kita yang tidak sehat. Jadi orang-orang dengan gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat sangat beresiko untuk mengalami penyakit jantung. Pola hidup yang bagaimana sih? Mungkin teman-teman bertanya, pola hidup yang bagaimana yang mengakibatkan atau yang menyebabkan faktor resiko kita mengalami penyakit jantung. Nah, yang pertama dari pola makanan kita yang tidak sehat, makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, kolesterol, dan
sejenisnya. Itu dapat meningkatkan kemungkinan kita untuk mengalami penyakit jantung. Selanjutnya juga kita yang mengkonsumsi alkohol atau merokok secara berlebihan. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor risiko kita untuk mengalami penyakit jantung. Selanjutnya teman-teman, untuk orang-orang yang mengalami penyakit jantung dapat dipengaruhi karena obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, kenapa sih obesitas itu bisa menjadi salah satu pemicu atau faktor risiko terjadinya penyakit jantung? Nah, ketika kita mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih, itu kerja jantung menjadi berat. Nah, dari kerja jantung yang menjadi berat itu tadi, beban jantung yang terlalu berlebihan itu dapat menurunkan fungsi jantung. Nah, jadi teman-teman, untuk mencegah dari penyakit jantung itu dapat kita mulai dari gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Jadi makan dan juga istirahat yang cukup, serta tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Dan yang paling penting juga pada penderita penyakit jantung atau untuk mencegah dari penyakit jantung itu tersendiri, jangan lupa imbangi dengan aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, banyak sekali orang-orang yang dengan tidak aktivitas fisik yang tidak baik atau setelah makan tidak beraktivitas sehingga tadi menjadi obesitas dan akhirnya lama-kelamaan beban jantung yang berat sehingga terjadilah penyakit jantung. Selanjutnya ada juga nih yang bertanya mengenai apakah penyakit jantung bisa sembuh atau tidak. Nah, kita bahas lagi. Penyakit jantung kembali lagi seperti yang tadi teman-teman, ada dua, penyakit jantung bawaan dan juga penyakit jantung yang didapat setelah dewasa. Kalau untuk penyakit jantung bawaan itu tidak bisa, karena faktor risikonya kita tidak mengetahui, bisa karena genetiknya, jadi dia tidak bisa sembuh secara atau tidak bisa hilang secara keseluruhan. Tetapi untuk penyakit jantung yang didapatkan setelah dewasa seperti penyakit jantung koroner dan lainnya, itu dapat kita kendalikan. Nah, bagaimana sih untuk mengendalikan penyakit jantung tersebut agar tidak terjadi komplikasi atau makin memperparah keadaan atau kondisi pasien dengan penyakit jantung? Jadi balik lagi nih, kita harus menjaga pola hidup. Lagi dan lagi, pola hidup menjadi kunci untuk berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Jadi yang pertama adalah makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, dan juga beraktivitas fisik yang cukup. Dan yang terakhir adalah jaga berat badan agar tidak mengalami obesitas. Nah, jadi teman-teman semua, itu adalah beberapa tips untuk kita mencegah dari faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Mau yang sudah terkena penyakit jantung ataupun untuk mencegah penyakit jantung dapat melakukan hal tersebut agar tidak menjadi penyakit jantung atau memperparah dari kondisi jika teman-teman mungkin sudah ada yang terkena penyakit jantung. Selanjutnya teman-teman, tadi kan disebutin tanda dan gejala dari penyakit jantung. Di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman sahabat Kemedika semuanya, jangan nanti teman-teman yang mengira saya memiliki tanda dan gejala atau memiliki faktor risiko dari penyakit jantung, lalu teman-teman menjudge diri sendiri bahwa saya mengalami penyakit jantung. Itu tidak benar. Jadi untuk penyakit jantung itu sendiri kita memerlukan atau membutuhkan banyak sekali rangkaian pemeriksaan untuk dapat menegakkan diagnosa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah faktor risiko terjadinya penyakit jantung itu tadi. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola hidup, gaya hidup, dan juga jangan lupa beraktivitas fisik seperti olahraga ringan. Bisa berjalan di depan rumah atau perkarangan rumah, atau melakukan aktivitas fisik lainnya seperti naik tangga sebelum bekerja atau setelah pulang dari bekerja. Minimal 10 hingga 15 menit setiap harinya kita harus ada aktivitas fisik. Oke, mungkin itu saja.
dari saya. Mungkin kita ketemu di pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan mengenai dunia kesehatan lainnya. See you!